Halo teman-teman, saat ini kita akan belajar salah satu kelompok pada sistem periodik unsur yang sangat unik, yaitu kelompok gas mulia. Apa sih gas mulia itu? Gas mulia merupakan unsur-unsur yang berada pada golongan 18 atau yang lebih kita kenal sebagai golongan 8A pada sistem periodik unsur. Nah, kelompok gas mulia ini disebut juga sebagai kelompok unsur inert atau kelompok unsur yang sangat lamban dalam bereaksi, serta dikenal juga sebagai kelompok gas monoatomik. Jadi sih kelompok gas mulia itu? Kelompok gas mulia terdiri atas 6 unsur. Yang pertama yaitu unsur helium, kedua yaitu neon, 3 argon, keempat yaitu kripton, kelima yaitu xenon, dan yang terakhir yaitu radon. Lalu, bagaimana kita dapat memperoleh gas mulia? Caranya, pertama, untuk unsur helium dapat diperoleh dari ladang gas alam dengan menggunakan teknik pemisahan gas yang disebut teknik kriogenik. Yang berikutnya yaitu unsur neon, argon, dan kripton. Nah, gas-gas ini dapat diperoleh dari udara bebas dan melalui metode pencairan gas, yaitu neon, argon, kripton yang ditemukan dalam bentuk gas akan dibuat dalam kondisi tertentu sehingga neon, argon, dan kripton berubah dari gas menjadi cair. Dan juga bisa melalui metode destilasi fraksional. Dan yang terakhir yaitu radon. Nah, unsur ini dapat diperoleh dari isolasi peluruhan unsur radium. Berikutnya, kita akan melihat sifat fisika dari gas mulia. Unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi yang tinggi dari setiap periode. Hal ini mencerminkan stabilitas konfigurasi elektron dan berhubungan dengan kurang reaktifnya gas mulia. Hal ini juga menyebabkan gas mulia sulit membentuk ion positif. Selain energi ionisasi, gas mulia juga memiliki afinitas elektron yang rendah, sehingga gas mulia akan sangat sukar membentuk ion negatif. Hal ini juga yang mengakibatkan gas mulia sukar berikatan secara ionik. Karena sifatnya yang stabil, gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik. Gas mulia juga terdapat di alam dalam jumlah yang kecil. Kita akan melihat jumlah kelimpahan gas mulia di alam ini. Berdasarkan persentase kelimpahan, argon memiliki kelimpahan yang paling banyak di antara atom gas mulia yang lainnya. Sedangkan radon bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang relatif pendek sehingga radon akan kembali luruh membentuk atom yang lainnya. Sifat fisik dari unsur-unsur gas mulia juga dapat diamati melalui tabel berikut. Dari data densitas, kita dapat melihat bahwa dari helium ke radon memiliki kerapatan yang semakin besar. Sedangkan untuk jari-jari atom, semakin bertambah dari helium ke radon. Hal ini berbanding terbalik dengan energi ionisasi gas mulia, di mana energi ionisasinya dari helium ke radon semakin berkurang. Berikutnya, titik didih dan titik leleh dari gas mulia sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa Celcius di atas titik lelehnya. Seiring bertambahnya massa atom dan jari-jari atom, gaya intraatomik yang disebabkan oleh kekuatan gaya London juga semakin bertambah dan menyebabkan titik leleh dan titik didih dari helium ke radon semakin bertambah. Helium memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih rendah daripada unsur lain. Hal ini juga dikenal sebagai superfluiditas. Hal ini juga yang menyebabkan helium menjadi satu-satunya unsur yang tidak bisa dipadatkan dengan pendinginan di bawah standar.
Kita akan memasuki ke bagian sifat-sifat dari gas mulia, khususnya sifat kimia dari gas mulia. Nah, jadi gas mulia ini adalah suatu gas yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan mudah terbakar. Ingat, di dalam kondisi yang standar, artinya di dalam kondisi ruang. Nah, gas mulia ini sering disebut gas yang bervalensi nol dan tidak dapat berikatan dengan unsur lainnya. Namun, hal tersebut adalah salah karena sebenarnya gas mulia dapat berikatan khususnya dengan unsur dirinya sendiri yang dilakukan dengan suatu praktikum tertentu. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih manfaat dari gas mulia ini. Pertama yaitu unsur helium. Nah, gas ini dapat digunakan untuk mengisi balon udara karena helium memiliki kerapatan atau densitas yang sangat kecil dan juga memiliki massa jenis yang sangat ringan sehingga dapat menerbangkan balon udara. Yang kedua, helium juga dapat digunakan loh untuk campuran gas, yaitu helium dicampur dengan oksigen yang akan membantu penampasan pada penyelam laut pada kedalaman di bawah 55 meter. Jadi, ketika berada pada kedalaman 56 dan seterusnya, maka tabung gas itu akan berisi tidak hanya oksigen tetapi juga berisi gas helium. Berikutnya yaitu argon. Argon juga memiliki fungsi yang unik, yaitu digunakan untuk mengisi bohlam atau bola lampu, khususnya lampu pijar, karena argon memiliki sifat yang sangat unik, yaitu tidak bereaksi dengan tungsten yang panas ketika bohlam ini dinyalakan. Berikutnya itu neon. Nah, untuk unsur ini juga memiliki fungsi yang hampir mirip nih dengan argon, yaitu mengisi lampu khusus yang disebut lampu neon. Mungkin kalau teman-teman pernah berkeliling dan melihat kafe yang memiliki tulisan dari bola lampu. Nah, itu biasanya menggunakan lampu neon. Berikutnya itu unsur kripton. Kalau teman-teman pernah ke dermaga, tapi biasanya ini ditemukan di luar negeri ya, itu biasanya ada mercusuar. Nah, mercusuar ternyata bohlamnya itu dibuat dari gas kripton. Nah, kripton juga dapat digunakan untuk perawatan retina. Ini biasanya dibentuk gas ini biasanya dalam bentuk laser ya. Berikutnya itu unsur xenon. Nah, buat teman-teman yang sering berfoto nih, nah ternyata cahaya terang pada lampu blitz atau flash gun itu terbuat dari xenon. Dan juga pada saat proses atau operasi itu menggunakan anestesi atau obat bius. Nah, xenon bisa menjadi salah satu pilihan untuk obat bius. Berikutnya itu radon. Nah, radon ini digunakan untuk terapi kanker dan juga untuk alat pada sistem peringatan gempa. Demikian pembelajaran tentang gas mulia. Kami ucapkan terima kasih dan selamat belajar.